Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak Guru. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada yang pertama kepada moderator yang telah meminta pada minggu ini, dan terutama kepada Ibu Bapak Guru semua yang telah menyempatkan di tengah kesibukannya untuk hadir di ruang maya pada kesempatan kali ini. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapat syafaat. Oke, Ibu Bapak Guru semuanya, perkenalkan saya Evan Zak. Pada kesempatan kali ini mungkin lebih kurang 60 menit ke depan saya akan membersamai Ibu Bapak semua dalam topik budaya positif. Oke, kita langsung saja ya Ibu Bapak. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Oke, Ibu Bapak, selanjutnya perubahan paradigma yang diharapkan setelah mempelajari topik ini, yaitu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Nah, ngomong-ngomong masalah kontrol, menurut Dr. William Glasser tentang teori kontrol, ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, Bapak Ibu semua, kita tidak dapat memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku murid memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu ilusi yang pertama, Ibu Bapak, yaitu tentang guru mengontrol murid. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi kita sebagai guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali kita sebagai guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif.
Kemudian ilusi yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol itu Bapak Ibu sekalian. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ilusi yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini ada stimulus respon, kemudian teori kontrol. Yang pertama stimulus respon, kita mencoba mengubah orang kita. Sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk diri kesalahan. Padahal teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ada pada teori kontrol yang baik itu ialah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol yang harus kita terapkan yaitu win-win. Model berpikir yang selanjutnya, apa makna disiplin? Mungkin di pikiran kita, Bapak guru semua, bahwa disiplin itu taat aturan, disiplin itu keras, disiplin itu tepat waktu, dan sebagainya. Nah, sekarang kita mempelajari makna disiplin terlebih dahulu, Ibu Bapak. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Oke. Nah, seperti yang kita pelajari di teori kontrol tadi, Ibu Bapak sekalian, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol. Jadi kesimpulannya, disiplin adalah kepatuhan atau kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain.
Nah, selanjutnya kita berpindah ke nilai-nilai kebajikan universal. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, nggak asing lagi bagi ibu bapak ibu semua bahwa profil pelajar Pancasila ada terdiri dari 6 elemen: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong, dan selanjutnya. Oke, sebelum ke teori motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan itu terdiri dari 6 institusi atau organisasi gitu. Tentang profil pelajar Pancasila, kemudian tentang primary years program, yaitu sikap murid tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, dan santun. Nah, itu semua masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Oke, selanjutnya kita berpindah ke teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu termasuk motivasi eksternal atau motivasi dari luar, bukan dari kesadaran diri kita sendiri gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini motivasi eksternal juga. Jadi yang pertama tadi hukuman, kemudian yang kedua ini ialah hadiah atau reward. Nah, jadi siswa melakukan disiplin tadi ada dua motivasi, belum sekali. Jadi yang pertama motivasi eksternal itu terdiri dari hukuman dan hadiah. Kemudian, nah ini yang paling tepat, motivasi internal. Motivasi internal ini contohnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang paling tepat untuk Bapak sekalian, bahwa motivasi internal ini bertujuan kepada hasil akhirnya ialah disiplin positif. Oke, selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, Ibu Bapak sekalian. Yang pertama itu kebutuhan dasar manusia tentang survival atau bertahan hidup. Yang kedua ialah penguasaan. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan cinta kasih atau rasa ingin diterima. Selanjutnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, jadi Ibu Bapak Ibu sekalian, kebutuhan dasar manusia ini ada 5, begitu pula kebutuhan dasar murid-murid kita. Jadi setiap tingkah laku murid kita, baik itu yang bagus, buruk, itu pasti mereka melakukannya dengan tujuan. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, mungkin di rumah mereka kurang diterima atau cinta kasih keluarga mereka kurang,
Jadi anak murid kita mencoba memenuhi kebutuhan dasar cinta kasih, mungkin dengan cara meminta perhatian ke teman-temannya, ke guru. Nah, jadi setiap tingkah laku murid kita pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar murid. Nah, ini ada contoh kasus Ibu Bapak. Kelas 5 di SD Pitahati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, coba Ibu Bapak Guru sekalian, apa yang akan kita lakukan? Menurut kita, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, coba Bapak Ibu renungkan, jawab dalam hati apa yang akan kita lakukan sebagai guru, dan menurut kita kira-kira apa alasan si Agus melakukan hal itu. Nah, Ibu Bapak, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar, orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan yang ingin bertahan hidup. Kemudian, bila jawabannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Agus ialah cinta atau rasa ini diterima. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhan adalah kebebasan. Kebutuhan akan dirinya. Selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah karena iseng, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi Agus adalah kesenangan. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ialah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir mengajar. Oke, Bu Bapak, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, jadi teori kontrol itu ialah win-win solution. Jadi model berpikir menang sama menang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini 5 posisi kontrol. Nah, jadi tadi kan ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi identitas gagal itu ialah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil ialah teman dan pemantau. Kemudian identitas berhasil atau sukses ialah manajer. Contoh, Ibu Bapak Guru sekalian, misalnya di bagian penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu termasuk bagian dari posisi kontrol penghukum. Kemudian berceramah dan mengatakan seharusnya begini,
ibu kecewa sama kamu atau bapak sangat tidak tidak apresiatif pada kamu, seharusnya kamu begini. Nah itu termasuk di pembuat merasa bersalah. Kemudian di posisi kontrol teman, itu contohnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian di pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian di posisi manajer ialah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya guru berkata, di posisi kontrol penghukum, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan ya. Nah itu kurang bagus. Kemudian di posisi kontrol pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lebih sekali mengatakannya. Ibu stres sama kamu atau dan sebagainya. Jadi membuat siswa merasa bersalah. Kemudian di posisi teman, ayolah lakukan demi ibu. Maaf kamu tidak mau. Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu begini. Nah itu termasuk posisi kontrol teman. Kemudian di pemantau, apa peraturannya? Nah jadi mungkin diingatkan lagi siswa tentang kesepakatan kelas kita, tentang peraturan-peraturan di sekolah kita. Nah itu di posisi kontrol sebagai pemantau. Selanjutnya di posisi kontrol manager, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi di posisi manager lebih bijaksana. Kemudian hasil. Di bagian penghukum, bila kita selalu mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, maka hasilnya siswa kita akan memberontak atau menyalahkan orang lain, kemudian berbohong. Nah itu hasil akhir bila kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian bila kita mengambil posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, akan siswa kita akan menghasilkan menyembunyikan, jangkal, berbohong. Nah, jadi hasil akhirnya begitu. Kemudian bila kita mengambil posisi kontrol sebagai teman, maka siswa kita akan ketergantungan. Selanjutnya di posisi kontrol pemantau, siswa kita akan menyesuaikan diri bila diawasi. Bila diawasi saja. Bila mungkin tidak ada kita, mungkin mereka tidak akan lebih baik dibandingkan ada kita. Nah ini yang paling bagus di posisi control manager, hasilnya akan menguatkan pribadi. Jadi siswa kita akan menjadi sosok pribadi yang lebih baik. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Di posisi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi mungkin murid kita akan merasa dendam. Selanjutnya di pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam berkualitas. Nah, jadi mungkin maksud di sini ialah karena kita membuat siswa menjadi merasa bersalah, jadi murid menganggap kita atau orang-orang lainnya itu yang paling hebat, sedangkan diri mereka menjadi kecil, menjadi down, jadi semangatnya berkurang, mentalitasnya jadi anjlok dan sebagainya. Kemudian di posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Jadi ketergantungan dengan guru. Kemudian di posisi pemantau, murid meletakkan guru dan peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan di posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas.
Nah, ini contoh bila kita mengambil posisi penghukum, maka murid akan berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi si bapak itu. Kemudian di posisi pembuat merasa bersalah, jadi murid merasa down, mentalnya jatuh, jadi maafkan saya. Sebenarnya kata maafkan saya itu bagus ya, tapi kalau di posisi di konteks ini, maka akan membuat diri murid kita menjadi lebih merasa kecil selalu. Kemudian di posisi teman, saya pikir bapak atau ibu atau teman saya ternyata begitu. Jadi mengandalkan orang lain. Selanjutnya di posisi pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi di posisi pemantau ini lebih bagus dibandingkan yang lainnya. Tapi kalau diawasi, kalau tidak diawasi mungkin motivasi internal intrinsik ya tadi nggak tumbuh. Kemudian di posisi manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Oke, dampak pada murid. Di posisi kontrol penghukum, murid akan mengulangi kesalahannya. Karena mungkin kalau kita menghukum, itu dampaknya tidak lama. Jadi setelah kita hukum, mungkin nggak lama selanjutnya siswa kita akan mengulangi kembali kesalahan kenakalan mereka. Kemudian di posisi kontrol pembuat merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Di posisi kontrol teman, lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Kemudian di pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk gurunya. Di posisi kontrol manager, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, jadi begitu Bapak sekalian, jadi ada 5 posisi kontrol, menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke. Pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini pembuat orang merasa bersalah? Ini contoh-contohnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak, itu posisi kontrol sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu di posisi kontrol pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu di posisi kontrol sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu contoh di posisi kontrol. Oke, budaya positif. Kemudian di dalamnya lagi itu atau skala yang lebih kecilnya lagi itu ialah lingkungan positif. Kemudian skala yang lebih kecilnya lagi ialah keyakinan kelas. Kemudian skala yang lebih paling kecil ialah aturan kelas. Nah, kita akan membahas keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti yang saya jelaskan.
sebelumnya. Nah, bagaimana untuk membentuk keyakinan kelas? Uh, Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi peraturan itu lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa kenyataan-kenyataan yang universal. Kenyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya peraturan. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju ialah tanggung jawab. Nah, ini nilai kebajikan universal seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, maka kebajikan yang dituju ialah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu bertujuan untuk menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, itu bertujuan untuk keselamatan dan menghargai orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran bertujuan untuk menghormati orang lain atau kesabaran. Selanjutnya gunakan masker. Itu bertujuan untuk kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor atau di halaman. Itu bertujuan untuk keselamatan dan keamanan. Nah, untuk membuat ini contoh kesepakatan kelas. Jadi ada nilai-nilai komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, dan peduli. Selanjutnya kita berpindah ke segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, tahapan segitiga restitusi, seperti namanya, ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, contoh kalimat yang kita sampaikan kepada murid seperti, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi di tahap ini kita menstabilkan emosi stabilitas kita terlebih dahulu. Kemudian tahap validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi di tahap validasi tindakan yang salah ini, jadi kita sebagai pendidik ialah memvalidasi atau meyakinkan kembali bahwa tindakan peserta kita tersebut salah. Kemudian di tahap selanjutnya atau tahap ketiga ialah menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kesepakatan atau keyakinan yang telah kita buat seperti penjelasan saya sebelumnya, itu ditanyakan kembali kepada Ustaz Didi. Oke, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Ini contoh kalimat lengkapnya, Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Tahu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang kamu buat. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya tahapan segitiga restitusi di tahapan kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi demikian Ibu Bapak sekalian tahapan segitiga restitusi. Selanjutnya saya akan menampilkan video tentang penerapan segitiga restitusi yang telah saya terapkan di sekolah. Bentar ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi di contoh penerapan budaya positif yaitu tentang segitiga restitusi, saya membuat dua kasus. Jadi dua kasus juga dua penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Studi kasus 1. Pada saat pelajaran Bu Emi, Zafira izin keluar ke toilet karena sudah kebelet buang air kecil. Sampai selesai pelajaran Bu Emi, ternyata Zafira tidak kunjung masuk kembali ke kelas. Bu Emi takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya Bu Emi memutuskan untuk menyusul Zafira ke toilet. Sesampainya di sana, ternyata Zafira tidak ada. Kemudian Bu Emi telusuri lagi dan menemukan ternyata Zafira sedang nongkrong di kantin. Pak, ini Pak yang mau kesini kantin padahal nongkrong. Sudah kerja? Ada bahkan juga menerima laporan dari bahwa Zafira izin ke kamar mandi atau nongkrong ya di kantin. Zafira ya, bapak pun pernah penasaran, bapak pun dulu juga pernah mungkin lebih nakal. Setiap orang mesti melakukan kesalahan, ada yang sempurna, ada sempurna di mana mereka. Kenapa Zafira izin kamar mandi, kenapa Zafira nongkrong? Karena pekerjaannya jadi manusia itu kira-kira betul atau salah? salah. Salah gimana? Karena aku pergi ke kantin padahal isinya polisi. Jadi dia berapa? Iya. Iya. Yang ngajak gue ini tadi ya? Iya. Masih ingat kesepakatan motivasi? Salah satunya tindakan tadi ya berarti menyalahi keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas kita kan yang buat kita sendiri dan Bapak minta ide dari kalian apa saja keyakinan kelas kita dan kita pun sudah sepakat ya keyakinan kelas kita salah satunya kehidupan. Nah, berarti tindakan tersebut sudah menyalahi keyakinan kelas kita.
Nah, untuk bertanggung jawab di tindakan ini, Bapak tanya dulu sama Zafira, apa yang Zafira lakukan untuk mempertanggung jawabkan tindakan Zafira ini? Aku bakal memperbaiki diri untuk berkata jujur. Oke, Zafira untuk memperbaiki diri akan selanjutnya akan berkata jujur. Oke, Bapak tambahin ya gitu ya. Karena yang dibohongi oleh Ibu Emi, jadi minta maaf sama Bu Emi ya. Bu Emi minta maaf, aku sudah berbohong, dan selanjutnya aku akan memperbaiki diri, tidak akan berusaha, tidak akan lagi berkata. Oke, paham? Jadi, oke, terima kasih Zafira, silakan. Selanjutnya, studi kasus 2. Faizal sudah merasa tidak nyaman belajar dan segera ingin pulang walaupun jam sekolah masih lama. Ia mencari berbagai alasan untuk bisa pulang cepat. Akhirnya pada saat jam proyek yang mengajar adalah Pak sehingga meminta izin pulang. Saya sakit perut, dari tadi tidak kunjung membaik. Saya izin pulang ya Pak. Kemudian Pak Muspan membolehkan dia pulang. Ternyata ketika pulang Pak Muspan mendapati dia sedang bermain bola dengan kawan-kawannya di lapangan dekat rumah Pak Muspan. Waalaikumsalam. Bisa. Apa sakit? Pelajaran proyek sama Pak Muspan ya. Oke, kabarnya gimana Pak Ida? Sehat? Selama sekitar beberapa hari ini ada kendala selama dalam pelajaran? Dan kawan-kawan aman ya? Oke, mau bapak, ada bapak pura-pura sakit. Jadi mau pulang. Alasannya sakit, padahal tidak sakit. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, misalnya bapak pun juga begitu, bapak pun pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang mungkin pernah berkata tidak jujur. Jadi nggak apa-apa, jangan berhati Faizalnya ya, jangan menyalahkan diri terus, nggak apa-apa. Kenapa Faizal melakukan hal tersebut? Kenapa Faizal pura-pura sakit? Kenapa Faizal ingin cepat pulang? Lagi males aja, bukan mau main game, bukan males aja. Kalau lagi malas belajar nggak apa-apa sih, Faizal tetap di sekolah, ikuti kegiatan proses belajar mengajarnya, ikutin aja. Kalaupun lagi malas nulis, misalnya lagi malas mikir, ya nggak apa-apa, yang penting hadir di kelas. Siapa tahu kan nanti pelajarannya mungkin menarik, Pak Muspan nanti mungkin ada bisa, jadi ada ikutin, jadi lebih tertarik lagi sama pelajaran. Kalau sakit ke UKS ya, kita kan UKS ada tidur di UKS kalau memang sakit ya. Nah, kita kan kemarin sudah buat keyakinan kelas. Masih kan keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita sama-sama yang berhubungan dengan tingkah laku saudara? Pulang datang dan pulang tepat waktu. Nah, kalau orang sakit berarti pulangnya tidak tepat waktu kan? Nah, berarti sudah menyalahi kesepakatan. Kesepakatan kelas kita kan kita sendiri yang buat kan kemarin. Ya kita sudah sepakat, kita sudah tanda tangan di prospek. Nah, itu berarti menyalahi kesepakatan kelas kita. Nah, kalau tanya sekarang, untuk mempertanggungjawabkan tindakan Faizal ini, Bapak tanya dulu sama Faizal, apa yang Faizal lakukan untuk mempertanggungjawabkan tindakan Faizal? Mau minta maaf sama Pak Muspan karena sudah ingin pulang ya di pelajaran baru. Oke,
Oke, nggak apa-apa, bagus. Laki-laki sejati itu laki-laki yang berpegang teguh dengan ucapannya. Jadi kalau ucapannya demikian, dia mempertanggungjawabkan, berani meminta maaf. Bapak tambahin lagi ya. Selain minta maaf sama Pak Muswan, juga berjanji pada diri sendiri ya. Jadi pada diri sendiri, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik, tidak berbohong, pulang tepat waktu, terus mematuhi semua kesepakatan kelas kita. Bisa? Bisa. Jadi itu kan untuk diri Pak Izzat sendiri kan? Bukan untuk Bapak, bukan untuk Pak Muswan. Jadi untuk diri Pak Izzat sendiri, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati harus ditaati. Oke, paham? Oke. Oke, silakan. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi contoh penerapan segitiga restitusi sebentar ya Pak. Oke. Jadi demikianlah penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas, tepatnya di kelas 81. Itu contoh kasusnya cuman cuma imajinasi saja, cuman bukan kejadian nyata ya Bapak sekalian. Jadi contoh kasus ada dua contoh kasus. Yang pertama itu si Zafira, dia izin keluar ke kamar mandi padahal bertujuan untuk ke kantin. Nah, jadi penerapan segitiga restitusinya ada 3 tahapan yang saya terapkan, yaitu yang pertama stabilkan identitas dulu, bahwa nggak apa-apa Zafira, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi Bapak juga dulu mungkin kesalahannya lebih besar dari Zafira. Jadi kita menstabilkan emosi dulu, menstabilkan identitas, stabilitas kita terlebih dahulu. Dia kalau stabilitas kita sudah stabil, jadi enak kita ke tahapan selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya ialah validasi tindakan yang salah. Jadi tadi di video tadi saya menanyakan ke Zafiranya bahwa kira-kira tindakan Zafira tersebut salah atau benar. Jadi mereka, si Zafira tadi sudah mengakui bahwa tindakan yang dia lakukan itu kurang tepat. Nah, selanjutnya setelah validasi kita berpindah ke tahapan menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kita tanyakan kembali tadi. Jadi kesepakatan kelas itu kan seluruh anggota kelas berkontribusi. Jadi siswa membuat atau mengasihkan ide tentang kesepakatan kelas, guru juga kritik. Nah, jadi karena keyakinan kelas itu telah disepakati bersama, jadi kita menanyakan kembali ke peserta didik itu lebih gampang, lebih enak karena kita buat bersama-sama. Nah, itu di tahapan menanyakan keyakinan kelas. Kemudian setelah melakukan segitiga restitusi ini, jadi ada konsekuensinya, Bapak sekalian. Nah, jadi disiplin positif di penjelasan saya sebelumnya. Jadi ada hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi hukuman tersebut kurang pas kita terapkan di peserta didik karena itu jangka waktunya cuma sebentar. Setelah kita berikan hukuman kan peserta didik mengulangi kembali. Nah, jadi ada namanya konsekuensi.
Di konsekuensi tersebut perbedaannya dengan hukuman, eh, kalau konsekuensi itu akibat atau sebab akibat, sebabnya mereka melakukan ini maka ada akibatnya juga sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sebagai contoh si Zafira tadi, dia berbohong pada gurunya mau tadi tapi tampil, jadi konsekuensinya si Zafira tadi meminta maaf kepada Bu Eni dan berjanji tidak mau mengulanginya. Itu konsekuensi. Nah, di kasus kedua yaitu si Faizal, jadi pura-pura sakit, acting sakit, eh, karena mau pulang cepat, jadi izin ke Pak Muspan, karena alasan sakit, tapi di akhir cerita diketahui oleh Pak Muspan karena rumahnya dekat, jadi padahal ngaku sakit tapi kok main bola di rumah, jadi ketahuan. Nah, maka penerapan segitiga restitusinya sama seperti si Zafira tadi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas terlebih dahulu bahwa apa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin Bapak dulu juga salahnya lebih banyak, lebih besar dari si yang Faizal lakukan. Jadi kita sebagai guru menstabilkan identitas dulu, menstabilkan emosi dulu, emosinya sudah tenang, baru kita ke tahap validasi tindakan misalnya. Setelah validasi tindakan salah, kemudian kembali menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama tadi. Nah, setelah melakukan segitiga restitusi ini, jadi sama seperti kasus pertama, bahwa ada konsekuensi, bukan hukuman ya Bapak Ibu. Ada konsekuensi bahwa kalau kamu melakukan tindakan ini, konsekuensinya ini. Nah, sama seperti si Zafira tadi, di kasus kedua ini, Faizal konsekuensinya meminta maaf kepada Bapak Muspan dan berjanji kepada diri sendiri tidak akan mengulanginya kembali. Nah, walaupun segitiga restitusi ini mungkin belum kelihatan di awal-awalnya, tapi percayalah Ibu Bapak sekalian, ini akan membekas lebih lama ke dalam diri peserta didik kita. Jadi peserta didik kita akan alam bawah sadarnya akan mengingat hal atau kejadian yang telah segitiga restitusi yang telah kita terapkan kepada mereka. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kesimpulan pada budaya positif diseminasi kita pada malam ini atau presentasi saya pada malam ini ialah ada 5 topik atau 5 konten, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kelanjutan universal, kemudian teori motivasi. Teori motivasi tadi terdiri dari motivasi ekstrinsik dan intrinsik, kemudian hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Selain keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia tadi ada 5 yang saya sebutkan di atas. Kemudian yang terakhir ialah 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol tersebut ialah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian yang terakhir harus segitiga restitusi. Jadi ada 6 yang ikut, ada 6 konten tentang budaya positif pada presentasi atau pertemuan kita pada malam. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian.
diseminasi budaya positif. Sampai jumpa di kesempatan lain yang lebih baik. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita serta bagi murid-murid kita tercinta. Oke, demikian Bapak Ibu, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Evanza yang telah mempresentasikan materi budaya positif secara runtun dan baik sekali, sehingga materi tersebut mudah dipahami. Dan pertanyaan dari saya, bagaimana bila banyak siswa yang melakukan pelanggaran saat bersamaan? Dan bagaimana penerapan segitiga restitusinya? Apakah satu-satu per orang atau sekaligus kepada siswa untuk dilakukan segitiga restitusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Santi. Pertanyaannya bagus sekali, bahwa bila banyak peserta didik kita yang melakukan atau melanggar keyakinan kelas itu lebih dari satu atau banyak. Nah, bagaimana kita sebagai guru menerapkan segitiga restitusi? Oke, terima kasih Ibu Santi. Untuk menjawab pertanyaan Bu Santi, jadi bila kasusnya demikian, kita bisa memanggil peserta didik, seluruh peserta didik yang melanggar keyakinan kelas tersebut, dan setelah kita panggil semua, bisa kita terapkan sekaligus, Ibu Santi. Jadi untuk menghemat waktu juga lebih efektif, jadi lebih baik kita sekaligus menerapkan segitiga restitusi tersebut. Kemudian tetap walaupun banyak siswa yang melakukan atau melanggar keyakinan kelas tersebut, jadi tetap kita berikan konsekuensi kepada peserta didik kita walaupun mereka banyak. Misalnya salah satu keyakinan kelas yang dilanggarnya misalnya bolos berjamaah, maka seluruh peserta didik yang bolos tersebut mendapat kita berikan konsekuensi, bukan hukuman ya Ibu Bapak sekalian, bukan hukuman tapi konsekuensi atas apa tindakan mereka, yaitu bolos. Berarti konsekuensinya mungkin berjanji atau meminta maaf kepada guru-guru yang mengajar di jam pelajaran saat mereka bolos dan sebagainya. Jadi tiap sekolah itu unik, jadi penerapan budaya positifnya bisa kita sesuaikan dengan keadaan, dengan kondisi siswa, dengan adat istiadat di daerah tersebut. Jadi kita sebagai guru harus kreatif, harus berinovasi untuk memberikan konsekuensi atas apa tindakan peserta didik kita. Begitu Bu Santi, terima kasih. Setelah penerapan segitiga restitusi kemarin, saya menyesali perbuatan saya dan saya akan menerapkan keyakinan kelas, yaitu berkata jujur dan tidak berbohong. Dan saya akan bertanggung jawab untuk tindakan saya selanjutnya serta berbeda dari hukuman kemarin. 3. Yang ditetapkan kepada saya oleh Pak Evanza tidaklah berbekas ke saya daripada hukuman guru yang lain. Selain berbekas dan membuat saya lebih bertanggung jawab dan lebih menjaga ucapan saya.